apa yang sebenarnya terjadi. Bayangkan, dalam dunia yang penuh pahlawan super, ada satu ancaman yang melampaui semua makhluk hidup. Monster Dewa. Dan ancaman itu mulai memperlihatkan taringnya. Cerita dimulai dengan dunia yang sedang kacau. Pasca pertempuran besar melawan asosiasi monster, manusia dan pahlawan sama-sama mengalami luka mendalam. Tetapi tanpa mereka sadari, kekuatan yang jauh lebih mengerikan telah bergerak di balik bayang-bayang. Kebangkitan monster dewa. Di dalam reruntuhan yang sepi, suasana berubah mencekam. Sebuah aura gelap mulai menyelimuti bumi. Tiba-tiba, sosok misterius yang pernah hanya disebut dalam bisikan takut muncul lebih nyata dari sebelumnya. Monster dewa, makhluk entitas yang disebut-sebut sebagai akar dari semua kekacauan monster. Wujudnya tidak sepenuhnya bisa dijelaskan. Seperti bayangan hidup dengan bentuk yang terus berubah, menyesuaikan ketakutan orang yang melihatnya. Satu fakta mengejutkan pun terungkap. Selama ini, banyak monster kuat di dunia One Punch Man sebenarnya hanyalah atau korban dari monster dewa. God menawarkan kekuatan. Monster dewa, God ternyata memiliki kemampuan untuk mentransfer kekuatan ke makhluk lain. Dia menawarkan kekuatan tak terhingga kepada mereka yang berjabat tangan dengannya. Kita diperlihatkan bagaimana beberapa karakter, baik pahlawan maupun monster, mengalami godaan berat. Ada yang langsung menolaknya, ada yang tergoda, dan ada yang secara tidak sadar menjadi bonekanya. Bab 2002 ini memperdalam betapa bahayanya tawaran itu. Bukan hanya soal kekuatan fisik, tapi kekuatan itu menggerogoti jiwa mereka, mengubah siapapun menjadi boneka mengerikan monster dewa. Pahlawan dalam bahaya. Tak hanya itu, pahlawan kelas S pun mulai menyadari, mereka bukan hanya melawan monster biasa. Mereka menghadapi sesuatu yang lebih dekat dengan dewa jahat. Sebuah kekuatan kosmik yang bisa menghancurkan peradaban hanya dengan satu kedipan mata. Kilas balik memperlihatkan pengaruh monster dewa dari generasi ke generasi. Mengisyaratkan mungkin bahkan sejarah pahlawan dan monster yang kita ketahui selama ini hanyalah bagian dari permainannya. Saitama, satu-satunya harapan, Saitama seperti biasanya tetap tenang dan santai. Namun bagi pembaca ada pertanyaan besar. Apakah monster dewa cukup kuat untuk membuat Saitama serius? Ataukah Saitama tetap akan menjadi One Punch yang tak terkalahkan, bahkan menghadapi ancaman kosmik ini? Di bab ini, penulis memberikan rasa ancaman yang belum pernah dirasakan sebelumnya, sebuah langkah baru dalam skala kekuatan dan skala ancaman di dunia One Punch Man. Penutup, One Punch Man bab 2002 versi baru ini bukan hanya memperkenalkan musuh baru, tapi memperluas dunia, memperdalam mitologi monster dewa, dan menunjukkan bahwa kadang kekuatan sejati bukanlah pukulan keras, tapi pilihan moral yang kita buat ketika kekuasaan absolut menggoda kita. Perjalanan Saitama dan kawan-kawan kini memasuki babak yang jauh lebih gelap. Dan semua mata tertuju pada satu pertanyaan. Siapa yang akan menyerah dan siapa yang akan melawan monster dewa?